Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam literasi. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada para sahabat literasi yang telah hadir baik secara luring maupun daring di acara Gelar Wicara Literasi dengan tema Literasi Andal dengan bahan multimodal. Perkenalkan, nama saya Nur Hadi, saya adalah editor buku anak, sekaligus juga penulis cerita anak. Pada kesempatan di pagi yang cerah ini, saya akan memandu atau memberikan contoh praktik baik multimodal. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa bahan multimodal adalah bahan pembelajaran peningkatan literasi dari perpaduan teks, lisan, visual, audio, maupun video. Nah, tujuan dari aktivitas ini adalah untuk memberikan inspirasi kepada para sahabat literasi bagaimana praktik menggunakan bahan multimodal. Seperti menikmati dongeng, terus menonton film, bertemu dengan tokoh inspiratif. Bahwa ternyata dongeng, film, bertemu dengan tokoh inspiratif bisa menjadi media pembelajaran yang asik yang bisa kita gunakan di dalam kelas. Nah, terus oleh karena itu kita akan mengawali kegiatan hari ini dengan mengikuti modeling atau percontohan dengan menggunakan bahan multimodal. Di sini nanti saya akan bersama Kang Idon dan Mas Alim Wahir untuk memberikan contoh atau modeling kepada para guru di sini bagaimana sih caranya menggunakan bahan multimodal yang akan kita gunakan di dalam kelas. Nah, bahan multimodal yang pertama adalah menikmati dongeng. Jadi karena ini dongeng, paling enak nih anak-anak bisa ke depan nggak? Adik-adik, kita akan mendengarkan dongeng yang asik dan seru dari Kang Idon. Nah, jadi ternyata selain rutinitas belajar di dalam kelas, kita juga bisa menggunakan cara mendengarkan dongeng di dalam kelas. Oh ya, bisa duduk di sini aja ya. Di sini nih, melingkar gitu kan. Nah, salah satunya, oh madep sini. Madep mana, Mang Idon? Madep sana. Nah, ya. Cuman 4 aja. Jadi seakan-akan ini kita semua berada di dalam kelas. Di dalam kelas dengan cara menggunakan dongeng sebagai media pembelajaran. Oke, mundur di ini batasnya ini nih. Nah, oke. Nah, adik-adik, nih di sini masih kosong nih. Siapa yang udah pernah mendengarkan dongeng? Suka dongeng nggak? Nah, hari ini kita akan mendengarkan sebuah dongeng yang sangat seru dan interaktif dari pendongeng hebat Mang Idon. Jadi adik-adik kita panggilin yuk pendongeng hebat kita, Mang Idon. Oke, Mang Idon, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat adik-adik nih. Ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita bisa bertemu. Bapak Ibu, perkenalkan adik-adik sekalian, Anda adik-adik boleh manggil saya, siapa tadi sebutnya? Mang Idon. Mang Idon ini aslinya nggak jauh sebetulnya dari sini. Bapak Ibu, saya dari Cimahi.
Ya, saya dari komunitas Hayu Maca di Cimahi. Hayu Maca, betul. Nah, Mang Idon sekarang mau ngapain katanya tadi? Mau mendongeng. Oke, sudah siap dengerin dongeng? Ah, meni lemes begini, sudah siap dengerin dongeng? Siap, baik. Supaya fokus dan konsentrasi, Mang Idon memperkenalkan tepuk konsentrasi dulu. Tepuk konsentrasi. Oke. Kita berhitung 1 sampai 7. 1 sampai 7. Ibu-ibu, bapak-bapak boleh ikutan. Ini bisa dipakai untuk ice breaking di kelasnya masing-masing. Bahkan untuk ngecek kita fokus dan konsentrasi juga nggak ya? Gitu. Jadi kita bareng-bareng. Hitung 1 sampai 7, tapi tangannya sambil ditepukan ke kaki kalian. Oke? Ibu-ibu ke paha, betul. Kalau ke kaki kejauhan Bu ya, ke sini. Oke, kita hitung 1 sampai 7 berbarengan. Kita mulai ya. 2 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Suaranya mana? Lagi 1. Good. Itu yang pertama. Nah kan 8. 1 sampai 7. Sekarang yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita mulai. 1. Lagi 1. Kita ulangi dari yang pertama. 1, 2, 3. 1. Lagi 1. Yang kedua. Siap, mulai. 1. Lagi 1. Yang ketiga. 1, 2, 3. Nah, dijentikin ya jari-jarinya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita mulai. 1, 2, 3. 1. Lagi 1. Kita ulangi dari yang pertama. Siap. 1, 2, 3. 1. Suaranya. Lagi 1. Yang kedua. Mulai 1. Lagi 1. Yang ketiga. Mulai 1. Lagi 1. Yang keempat, yang tersulit dan nanti yang keempat ini akan muncul di dongengnya. Ya ibu-ibu ikutan ya. Mang Idon nggak pengen mendongeng sendirian, pengen kita semua terlibat. Yang keempat, yang paling sulit, yang butuh konsentrasi. Siap. 1, silang. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah mabuk juga. Siap, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lagi 1. Lagi 1. Lagi 1. Kita ulangi dari yang pertama. Siap. 1, 2, 3. 1. Good. Lagi 1. Yang kedua. Mulai 1. Lagi 1. Yang ketiga 1. Lagi 1. Yang keempat mulai 1. Lagi 1. Lagi 1. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Yang keempat tetap diingat-ingat karena nanti di dongeng itu akan muncul beberapa kali ya dengan nada yang berbeda, ada nadanya. Mang Idon akan segera mulai. Sudah siap dongengnya? Dengerin? Siap. Tapi Mang Idon minta bantuan 4 orang anak, 3 laki-laki, 1 perempuan. Siapa yang berani maju ke depan untuk
bantuin Mang Idon mendongeng. Oke, silakan Dada, sudah ada? Oke, tepuk tangan ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik sekalian. Inilah 4 orang yang bakal jadi tokoh dongeng Mang Idon. Tepuk tangan untuk teman-temanmu, adik-adik kita yang berani tampil maju. Kalian anak Indonesia harus berani tampil ya. Jangan takut, jangan ragu, jangan sungkan. Karena kalian bisa kehilangan banyak kesempatan kalau kalian ragu dan sungkan. Mana tas aku? Oh ini dia. Mang Idon akan memperkenalkan sebuah cerita khas dari sebuah daerah di Indonesia yang nanti bukunya bisa kalian baca sendiri. Nanti ada bukunya di belakang ya. Mang Idon supaya ini lebih kelihatan sebagai tokoh dongeng, maka aku akan ngasih properti buat mereka. 1, 2, kayaknya 2, agak kecil, 3. 4. Silahkan dipakai. Bisa kan pakai sarung kan? Oke. Ini adik-adik, Bapak Ibu, kisah yang diambil dari sebuah daerah, yaitu daerah Sumatera Barat, dari daerah Minangkabau. Oke. Ini ada yang perempuan bisa? Bisa pakai sarung? Wow, dibantuin sama aku. Murilit. Pegang tengahnya. Ini nih, ditahan tengahnya. Oke. Nah, ini belum selesai. Saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak sudah sangat mengenal kisah ini. Adik-adik nggak tahu ya. Judul dari dongengnya, ceritanya adalah Lebay Malang. Pak, Bu, sudah pernah dengar Pak? Lebay Malang atau Pak Lebay Malang. Ya, dari Sumatera Barat. Ada satu lagi. Oke, tepuk tangan untuk teman-temanmu. Nah, siapa namanya? Kak Fajri. Fajri? Oke. Fajri ini akan jadi tokoh utama dari dongeng kita. Dialah yang jadi Pak Lebay atau Angku Lebay. Tepuk tangan untuk Angku Lebay. Oh, tinggal ngikutin aku aja ya. Udah jangan dipegangin aja, nanti copot. Oke. Angku Lebay ini emang copot beneran. Pas. Gitu. Udah. Angku Lebay ini sekarang lagi tersenyum lebar. Karena hari ini udah apa? Karena hari ini dia mendapat 2 undangan kenduri. Kalian tahu apa itu kenduri? Ada yang tahu? Pak Ibu tahu? Apa Pak? Hajatan atau syukuran. Hari ini dia dapat 2 undangan kenduri. Kata Pak Lebay. Asik. Hari ini aku makan besar. Pak Lebay hari ini akan makan besar. Pak Lebay ini adik-adik ibu bapak tinggal di desa yang di pinggir sungai. Nah, hajatan atau kenduri yang mengundang Pak Lebay ini ada di 2 wilayah. Satu di desa Ulu, satu di desa Ilir. Apa itu Ulu dan Hilir? Ulu itu desa yang ada di sumber air di atas. Sedangkan Ilir ada di bawah. Kalau air mengalir dari Ulu ke Hilir atau dari Hilir ke Ulu? Ulu ke Hilir. Kata Pak Lebay, kalau aku ke Ulu, di sana rendangnya kering dan ada ubi garing. Ubi garing. Enak sekali. Enak sekali.
Kalau ke ilir? Kalau ke ilir. Rendangnya berminyak. Rendangnya berminyak. Aku kurang suka. Aku kurang suka. Maka aku akan ke biarin aja. Aku akan ke Ulu. Aku akan ke Ulu. Mau kemana dia? Ke kenduri di desa Ulu. Maka dia menggunakan alat apa yang dipakai untuk transportasi di sungai? Kapal. Pakai perahu. Orang Minang menyebutnya bidua. Ya, dia pakai bidua. Nah, ibu-ibu, adik-adik, tepuk yang keempat ini kita pakai untuk menyemangati Pak Lebay atau Angkul Lebay naik biduanya, ya, supaya semangat. Mana biduanya? Biduanya ini. Gitu ya. Belum. Oke, ibu-ibu, adik-adik, kita praktekin lagi yang tepuk yang keempat ya. Siap ya, bareng-bareng. Kamu nggak usah pegang aja biduanya. Siap. 1, 2, 3. 1. Hop, tapi di akhirnya ada yang ke-8. Yang ke-8-nya begitu 7. Hey, gitu ya. Siap. 1, 2, 3. 1. Nggak usah 8. Hey, gitu. Ulangi ya. 1, 2 kali. 2 kali 2 kali. 1, 2, 3. 1. Hey. Sekarang kita ganti dari hitungan jadi lagu khas Minangkabau. Ada yang apa? Ada yang tahu? Nggak tahu ya? Aku kasih tahu. Judul lagunya adalah Dinding Badinding. Oh, oke. Kita praktekkan pakai tepukan yang tadi. Dinding badinding, hey, dinding badinding. Ah, kurang semangat. Ulang ya. Ibu-ibu konsentrasi, siap. 1, 2, 3. Dinding badinding, oi dinding badinding. Hei lagi, dinding badinding, oi dinding badinding. Oke, sekarang kita mulai ya. Nanti begitu mereka dinding badinding, kamu bilang dinding badinding. Hei, ha, gitu ya. Begitu E-nya tengok ke penonton, hei, gitu, oke? Oke, siap, mulai. Mari Bu, 1, 2, 3. Dinding badinding, oi dinding badinding, dinding kesana kok. Ke Ulu. Adik-adik, kalau ke Ulu atau ke hilir, mana yang usaha mendayungnya lebih berat? Ke Ulu karena dia melawan arus ya. Lagi ya. Siap Bu, 1, 2, 3. Dinding badinding, oi dinding badinding. Hey, oke. Itu jangan digituin nanti kamu tenggelam tuh. Saat di tengah perjalanan menuju Ulu, Angku Lebay bertemu dengan Mak Gaek. Sini Mak Gaek. Mak Gaek ternyata baru pulang dari kenduri di Ulu, pakai bidua. Pakai biduanya. Wah, kegedean ini biduanya. Oke. Nanti kamu ke atas, dia ke bawah, ya. Tapi jangan sampai tubrukan. Siap. Mari mulai. 1, 2, 3. Dinding badinding. Kamu teh ceritanya nanti nanya ke sini, jangan pelewat begitu. Jangan hare-hare. Saat bertemu dengan Mak Gaek kelihatan meringis. Dia mengelus pipinya, Mak Gaek, elus pipinya. Kata Angku Lebay, Mak Gaek, Kenapa? Kok meringis begitu? Kata Mak Gaek, Rendang di Ulu. Keras sekali. Gigiku sakit. Apa katanya? Kenapa giginya sakit? Rendangnya keras. Angku Lebay bingung. Aduh, kata Angku Lebay. Aduh. Kalau rendangnya keras. Jangan-jangan. Gigiku sakit juga. Maka dia jadi nggak ke Ulu? Dia berputar arah ke ilir. Berbalik. Siap, 2 kali ya. 1, 2, 3.
kemana kamu? Dinding bading. Hei, nah. Saat bergerak ke ilir, ke sana. Woi, ke sana, woi. Udah betul begini aja, jangan membelakangi penonton. Nah. Saat Pak Gaek menuju hilir, dia bertemu dengan Datua. Oh, Datua. Apanya soek? Datua ini baru pulang dari ilir. Pakai itu biduanya. Siap. Protes Bu, sarungnya kecil katanya. Siap. Ya, berpapasan, jangan saling lewat, jangan. Siap. Mulai lagi ya, siap. 1, 2, 3. Dinding ba dinding, dinding ba dinding. Hei, ya. Kata Datua. Hei Angku Lebay. Hei Angku Lebay. Mau kemana? Mau kemana? Aku Aku mau ke kondangan. Kenduri. Bilir. Masih ada rendang kah? Masih ada rendang kah? Ternyata rendangnya ada nggak? Kata Datua. Rendangnya habis. Rendangnya habis. Hanya tinggal Sate sate danguang. Tinggal Tinggal apa katanya? Sate danguang. Sate danguang teh sate Padang. Udah pernah merasain belum? Belum? Aduh kasihan. Ibu-ibu, bapak-bapak sudah tahu ya. Nah, danguang ini sate dengan bumbu kari yang kuning dan segar ya. Akhirnya bimbang lagi nih. Aduh. Rendangnya habis. Bagaimana tuh? Dia sangat orang Padang pakai atuh segala. Pak Lebay bingung lagi ya. Aduh, diterusin jangan. Atau ke ulu aja. Biarin keras juga. Dia akhirnya mau berbalik ke ulu ya. Dinding ba dinding. Kurang semangat ulangnya. 1, 2, 3. Nah, akhirnya dia mau bergerak ke ulu. Tapi ternyata begitu di ulu, dia bertemu lagi dengan Pak Tuo. Pak Tuo dengan perahu mininya. Ya, dan bertemulah mereka ya. Kata Angku Lebay. Pak Tuo. Masih ada makanan kah di sana? Rendangnya. Kata Pak Tuo, makanan sudah habis. Hanya tinggal pisang. Dan buah korma. Bingung lagi Pak Lebay. Kata Pak Lebay, aduh. Sudahlah. Aku ke ilir saja. Dia cepat-cepat mengayuh perahunya ke ilir. Saking cepatnya, ayo kita dinding ba dinding dulu. 1, 2, 3. Dinding ba dinding. Lagi. Saking cepatnya. Ulangi. Saking cepatnya dia memercikan air sungai kemana-mana. Satu lagi. 1, 2, 3. Dinding ba dinding. Basah kuyup dia. Wah! Nah, adik-adik, Bapak Ibu, apakah Angku Lebay ini mendapatkan apa yang dia inginkan? Rendang di ulu dan ilir? Apa yang terjadi? Bagaimana selanjutnya? Baca sendiri bukunya. Oke? Tuh bukunya di sebelah sana. Itu saja mungkin dongeng dari Mang Idon. Tepuk tangan untuk teman-teman kita yang berani tampil di depan. Terima kasih Pak Lebay. Terima kasih Datua, Pak Tuo dengan dua mininya dan Mak Gaek. Terima kasih. Pak Gaek. Tes. Oke, berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Mang Idon. Terima kasih. Gimana teman-teman, lucu gak?
Terima kasih Bang Idon. Nah, Bang Idon. Nah, ini kan dongeng ini salah satu cara yang bisa kita gunakan dalam bahan multimodal di dalam kelas. Nah, kira-kira setelah mendongeng itu supaya ada pembelajaran yang bisa kita dapat, apa yang kita lakukan sebagai guru setelah mendongeng gitu kan. Soalnya kan kebayang banget pasti kan dalam satu hari dalam seminggu deh ada dongeng gitu di dalam kelas. Proses belajar mengajar itu pasti akan lebih seru lagi gitu karena ada kebaruan dan si anak-anak juga pasti akan senang karena dalam satu hari dalam seminggu pasti akan ada dongeng yang ceritanya pasti akan beragam dan itu membantu banget dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Nah biasanya setelah kita dongeng itu apa yang bisa kita lakuin tuh? Ya, Pak. Sebetulnya Kang Nur tadi kita nggak perlu bertanya, tapi kita bisa tanyakan ya. Oh, iya, apa iya, sih benar. tema? Apa value atau nilai yang didapat dari kisah yang kita kisahkan ke mereka? Biasanya tanpa kita sebutkan pun mereka sudah bisa menyimpan sendiri atau merumuskan kira-kira hikmahnya apa. Dan dengan metode dongeng itu kan hanya salah satu cara mendongeng dengan interaktif itu lebih kena ke anak-anak. Karena mereka punya kesempatan untuk tampil dan juga lebih merasakan gimana sih jadi tokoh di dongeng gitu. kayak gitu ya. Oh ya teman-teman, kalau Mang Idon ini salah satu pendongeng yang menurut saya tuh unik banget karena dia adalah pendongeng interaktif yang dimana para pesertanya itu bisa dijadikan sebagai tokoh cerita. Jadi anak-anak tuh bukan hanya mendengarkan saja tapi juga bisa menikmati, bisa berperan sebagai tokoh cerita dan itu bagus banget untuk media pembelajaran gitu kan. Nah teman-teman suka gak sama cerita tadi? Ada yang mau ditanyakan gak? Kira-kira cerita tadi tentang apa sih? Ada yang bisa jawab gak? Ada kira-kira? Berdiri, coba aja berdiri. Oke. Namanya siapa? Kelas berapa? Huwaida Kansa Asyifa. Ya, kelas berapa? 4. Nah tadi cerita tentang apa sih? Lebay Malang. Kenapa dia? Apa yang kamu dapat dari cerita tadi? Jadi ceritanya dia ngapain? Bolak-balik. Bolak-balik karena pertama dia ingin pergi ke hulu. Terus dapat gak? Enggak. Nggak dapat. Terus akhirnya dia ke hilir, dapat juga gak? Enggak. Nah, nggak dapat. Oke, itu kira-kira kenapa tuh? Karena dia ingin mendapatkan sesuatu yang lebih tapi ternyata enggak. Makasih ya. Udah mau menjawab. Oke, berikan tepuk tangan. Terus nah, ini salah satu multimodal yang mungkin ibu guru bisa atau enggak bapak guru bisa gunakan di dalam kelas karena ternyata metode dongeng ini cukup menarik untuk digunakan dalam proses belajar mengajar. Ada lagi yang ingin disampaikan? Mang Idon? Ya, untuk hal yang mungkin perlu diingat saat kita mendongeng, khusus untuk mendongeng mungkin ibu bapak ya, anak-anak kita cara belajarnya kan berbeda tuh ya, ada yang audio, visual, kinestetik. Nah mungkin kita perlu mengakomodasi bagaimana dongeng yang kita sampaikan itu bisa terserap oleh anak-anak dengan tipe model belajar yang berbeda tadi. Jadi keterlibatan anak, walaupun misalnya kita read aloud gitu ya, membacakan buku, tetap kegiatan aktifnya bisa diterapkan di situ. Untuk anak-anak yang kinestetik kan harus bergerak tuh. Jadi kita ajak misalnya di ceritanya ada ngambil jambu, nah maka ayo kita ambil jambunya dan sebagainya. Lari, ayo kita berlari gitu tempat. Kayak tadi juga ya, lumayan betul. Ya. Jadi anak-anak yang kinestetik terutama tetap bisa fokus karena dia ada kebutuhan untuk bergeraknya gitu. Diakomodasi juga. Jadi dalam satu kelas itu setiap murid beda-beda ya? Iya, perlu benar. Dan dongeng itu salah satu cara untuk mengakomodasi semua yang ada dimiliki oleh para murid tersebut. Oke, makasih banyak nih Mang Idon. Tepuk tangan untuk Mang Idon. Oke. Nah, tadi dongeng adalah salah satu cara bahan multimodal yang bisa kita gunakan untuk proses belajar mengajar di dalam kelas. Tapi selain dongeng, kita juga bisa menggunakan bahan multimodal yang lain, yaitu dengan cara menonton film. Karena seperti kita tahu bersama bahwa anak-anak tuh suka banget sama film. Kita dibesarkan di era di mana layar menguasai kita gitu kan. Dan ternyata film juga bisa memberikan inspirasi
dan bahan pembelajaran yang bisa kita dapatkan untuk kita siarkan kepada anak-anak. Dan bisa juga dibayangkan kan seru banget kali ya. Dalam satu pekan gitu kan, satu hari dalam sepekan ada kegiatan menonton film bersama. Filmnya gak usah panjang-panjang, film pendek aja, film-film yang bisa memberikan inspirasi kepada anak-anak didik kita gitu kan. Oke, sekarang teman-teman, adik-adik, kita akan menonton sebuah film animasi yang berjudul Soar atau Membumbung Tinggi. Soar. Oh, dikoreksi. Iya, soar. Ini kebetulan bahasa Inggrisnya jago. Jadi kita tonton film ini bareng-bareng ya. Oke.
berikan tepuk tangan kepada pembuat film animasi yang keren ini. Nah, adik-adik suka gak sama film ini? Ada yang mau sharing gak? Ya, banyak berdiri di sini. Oke. Nah, kira-kira kan ada dua tokoh nih, ada tokoh manusia yang tubuhnya biasa sama tokoh peri laki-laki. Kamu suka yang mana nih? Yang cewek, yang manusia asli. Oh, yang manusia asli. Boleh tahu gak kenapa kamu suka sama cewek yang itu, yang sama tokoh yang itu? Karena baik, Karena baik. Baiknya kayak gimana sih? menolong gadis kecil. Oh, menolong itu gadis yang kecil itu ya. Jadi ada itu kayaknya peri deh ya. Peri yang ingin pergi untuk menaruh bintang ketika saat malam tiba terjatuh dan ditolong sama anak itu karena baik ya. Ya, Kamu pengen gak jadi dia nolongin orang? mau. Oke, makasih ya. Berikan tepuk tangan. Oke, sekarang saya mau nanya lagi sama. Oke, silakan maju. Aktif-aktif juga di sini nih. Nah, aku ingin kamu menjawab pertanyaan aku yang susah ini ya. Oh, di situ aja. Oke. Kamu kan udah nonton nih. Oh, enggak. Nanti ganti-gantian aja deh. Nggak bisa. Kamu kan udah nonton semuanya ya dari awal sampai akhir. Terus kamu tahu kan setiap tokoh melakukan tindakan sesuatu di dalam film itu. Nah, ini tokoh utamanya yang mana kira-kira? Gadis yang besar. Yang besar adalah tokoh utama. Dia melakukan sesuatu. Nah, kamu setuju gak sih sama tindakan? Setuju gak sama tindakan yang dilakukan oleh tokoh utama di dalam film itu? Iya, Yakin banget, iya. Kenapa? tampang menyerah, baik, saling membantu. Oh, mantap. Jadi, oke, terima kasih banyak ya. Itu bagus banget. Ternyata seorang anak, Mas ini, adik ini bisa mendapatkan nilai bahwa si tokoh ini walaupun gagal, nggak menyerah gitu kan. Terus berbuat baik dan sabar. Oke, thank you. Makasih banyak ya. Oke. Jadi, itu adalah contoh multimodal kedua, yaitu dengan film yang bisa kita gunakan di dalam kelas supaya suasana pembelajaran, belajar mengajar di dalam kelas lebih menyenangkan. Karena tadi kan itu imajinatif banget ya, ada tokoh kecil, ada tokoh manusia yang biasa gitu kan. Nah, kita nih hidup di mana imajinasi tuh kayaknya selalu dimusuhi. Kita lebih suka ilmu pasti gitu kan, padahal Einstein pernah ngomong bahwa imajinasi itu lebih berharga daripada ilmu pasti. Karena semua bahan, semua produk, semua benda yang kita gunakan ini adalah hasil dari produk imajinasi. Pesawat terbang, mobil, handphone yang kita pakai semua ini itu ditemukan oleh para penemu yang hobi berimajinasi. Nah, saya juga punya pertanyaan nih tentang film yang barusan kita tonton. Film tadi itu sebenarnya direkomendasikan oleh Mas Ali Muahir yang akan kita undang kali ini untuk kita ajak diskusi. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu. Nah, tadi kan menonton film adalah salah kedua ya, bahan multimodal. Nah, dongeng, film, untuk bahan multimodal berikutnya kita bisa dengan cara mengundang tokoh inspiratif ke dalam kelas. Tokohnya apa aja, nggak perlu presiden, nggak perlu jenderal, tapi tokoh-tokoh yang memiliki dampak bagi lingkungan terdekatnya. Nah, salah satu yang ingin saya undang kepada adik-adik di sini adalah tokoh bisa dibilang banyak banget talentanya gitu kan, bakatnya banyak banget, yaitu Mas Ali Muahir, bergelut di bidang penerbitan buku sejak tahun 2000. Udah lahir belum tahun 2000? Belum. Nah, ternyata di saat adik-adik belum lahir, Mas Ali Muahir udah bekerja di penerbitan buku. Telah menulis 333 buku. Itu banyak banget. Itu kalau ditumpukin nggak cukup tuh kayaknya kalau satu kamar gitu kan. Salah satu penggagas lahirnya buku novel komik atau nomik. Terus kecil-kecil punya karya. Ada yang tahu kecil-kecil punya karya? Itu adalah novel yang ditulis oleh anak-anak yang pasarnya juga adalah anak-anak. Nah, aktif sebagai mentor di bidang penulisan, mengelola kelas penulis, winner class, dan power class, juri berbagai lomba kepenulisan,
konsultan penerbitan, dan mensiarkan literasi bacaan anak melalui forum penulis bacaan anak atau Faberland. Nah, dia juga merupakan direktor sutradara ya beberapa judul film pendek untuk kampanye Kemenak RI, video learning, dan semacamnya. Jadi kita panggilkan Ali Muahir. Silakan Mas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Hadi, teman-teman. Selamat pagi. Jadi Mas Ali, saya undang ke sini karena tadi film itu kan direkomendasikan oleh Mas Ali nih. Iya betul Mas Nah, Hadi. saya ingin nanya nih, kenapa sih merekomendasikan film ini untuk ditayangkan di acara ini? Untuk ini ya Mas Hadi ya. Baik, terima kasih Mas Hadi, teman-teman. Ya, Kepada dia semua. Ya. serius menyimak. Saya serius menyimak. mengambil film itu karena 4 hal Mas Hadi. Yang pertama banget adalah film itu imajinatif. Dan ini cocok banget sama anak-anak. Kenapa imajinatif? Karena bayangkan mereka itu terbang dan untuk menata bintang-bintang di langit. Ya, tadi ada ya bintang-bintang di langit ya. Satu itu, imajinatif. Yang kedua, keberagaman, emansipasi. Oh, emansipasi. Betul. Iya. Tidak selalu yang ingin membuat pesawat terbang itu laki-laki. Oh, Betul. oke. Tapi Itu juga tokohnya perempuan ya. Perempuan betul Mas Adi. So merinding Mas Adi. Sama. Yang ketiga, karena mengandung STEAM. Sekarang kan menulis, membuat buku diusahakan selalu mengandung STEAM ya. Ya. STEAM itu singkatan dari Science, Teknologi, dan lain-lain. Engineering, Matematika, Art gitu lah ya. Art, oh ya. Dan sekarang sudah seperti itu Mas Adi kalau kita nulis. Kalau nggak ada kayak gitu, kalau tidak ada STEAM-nya dinilai kurang lah kayak seperti itu. Dan di sini apa? Ininya STEAM-nya ada kan teknologi. Ada ya? Teknologi ya, membuat pesawat perinya tuh terbang. Gitu. Yang ketiga yang tadi tuh ada kerja keras, ada usaha gitu. Dan istilahnya apa Mas Adi? Sikap baik ya. Sikap baik. Sikap baik. Iya. Sikap baik. Bagaimana kita ketika melakukan sesuatu kan nggak selalu langsung berhasil kan? Oh iya. Sedih dulu, ya nggak berhasil gitu ya. Nggak berhasil, kemudian ternyata setelah itu berhasil dan bahagia. Itu sih Mas Adi. Oh gitu ya, ternyata film yang tadi itu cuma 4 menit. 4 menit aja. Banyak banget nilai-nilai yang ditawarin ya, kesetaraan itu tadi saya baru dapat dari Mas Ali ya. Oh iya, tokohnya itu perempuan gitu kan. Itu implisit banget bahwa siapapun bisa membuat pesawat terbang, bukan hanya laki-laki tapi perempuan juga bisa. Itu kesetaraan juga ya. Betul. STEAM juga. Terus adab atau enggak akhlak kita terhadap sesama manusia, sikap. Betul. Dan kerja keras tanpa menyerah. Wah, ternyata menolong juga kan. Iya, itu saya baru tahu banget ternyata film pendek itu bisa menyimpan nilai-nilai yang begitu banyak yang bisa dipelajari oleh anak-anak. Oke, selain film ini saya ingin tanya nih, kegiatan Mas Ali apa aja sih saat ini gitu? Saat ini masih menulis Mas Adi. Oh, Mas Ali Muahir ini penulis. Ya, penulis cerita anak. Penulis cerita anak. Ada yang pernah baca, aku bisa mandi sendiri. Aku bisa makan sendiri. Oh gitu. Nah, itu gawean saya Mas Adi. Masih nulis cerita anak, masih bantuin teman-teman ilustrator juga yang berkarya di dunia anak. Dan masih bikin skrip juga untuk animasi. Oh, animasi ya. Untuk tayangan iklan juga. Oh. Dan mengurus forum penulis bacaan anak Mas Adi. Forum, oh ya, nama Mas Ali ini punya forum Faberland ya. Ya itu diisi oleh para penulis dan ilustrator. Jadi teman-teman nih, ternyata di dunia ini banyak banget profesi
yang bisa kita kejar gitu kan. Kita nggak hanya menjadi dokter, boleh menjadi dokter, nggak hanya menjadi polisi, presiden dan semacamnya. Ternyata ada profesi-profesi lain yang menarik untuk kita kejar gitu kan, untuk kita jadikan mimpi. Apalagi untuk anak-anak sekarang ini kayaknya hobinya gambar, bisa jadi ilustrator. Betul, begitu kali ya Mas Ali ya. Gambar, video, membuat apalagi video, ya, konten kreator, konten writer, banyak banget ya. Banyak banget desain dan sebagainya gitu. Oke. Nah, teman-teman kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak ke Mas Ali Muahir? Biasanya dipanggil Kak Ali. Kak Ali, aku biasanya manggil Mas Ali. Ada yang bertanya Kak? Ada yang mau tanya? Gak ada. Ada yang mau tanya nggak? Nih biasanya berani nih. Oh, nanya boleh. nih. Misalnya gini, Kak Ali gimana sih cara jadi penulis misalnya Oh iya, gimana sih Kak Ali untuk jadi penulis gitu kan? Sebetulnya kan kita udah nulis dari kecil ya, bener nggak? Iya kan? Suka nulis buku kan? Dari sana sebetulnya masih bisa belajar. Terus kita bisa gak sih nulis yang aneh-aneh, yang imajinatif gitu kan? Misalnya soal kentut. Boleh gak sih? Boleh. Mas Adi kan nulis tentang kentut. Oh iya, saya nulis soal kentut nih, pasti suka kentut. Suka ya? Suka kan? Nah, saya juga nulis buku judulnya Siapa Yang Kentut. Dan itu bikin anak-anak ketawa ngakak gitu kan. Ternyata buku juga bisa memberikan kesenangan yang sangat maksimal kepada para pembaca, khususnya bagi anak-anak. Oke deh Mas Ali, Ya, terima kasih banyak ya atas kedatangannya di acara Sama-sama. diskusi di kelas ini. Semoga Mas Ali semakin sukses. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Thank you. Oke. Nah, oke. Jadi tadi adalah salah satu contoh atau modeling yang bisa kita gunakan saat kita berada di dalam kelas, yaitu kita bisa mengundang tokoh inspiratif yang sekiranya memiliki cerita-cerita yang bisa menginspirasi anak didik kita di dalam kelas. Dan tokoh-tokoh inspiratifnya itu nggak harus artis yang sudah terkenal, tapi orang-orang yang kayak Mang Idon, dia ternyata memiliki komunitas hayu maca yang cukup berdampak banget di daerah Cimahi gitu kan. Yang dimana saya mendapatkan cerita dari Mang Idon itu ternyata para ibu-ibu suka datang ke perpustakaan gitu kan. Karena tapi masalahnya di Cimahi sedikit banget TBM katanya begitu. Dan ketika dia mengadakan sekali dalam sepekan hayu maca di salah satu taman di Cimahi, banyak banget ibu-ibu yang datang ke TBM Mang Idon tersebut. Oke, terima kasih anak-anak. Mungkin adik-adik bisa kembali ke tempat karena sesi berikutnya kita akan berdiskusi bersama Mang